Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Shalom Jemaat GBI PRJ. Kita hari ini bersuka cita, amin. Kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya, saya mau lihat seberapa banyak yang rindu untuk merasakan hadirat Tuhan hari ini. Wow.
Saya percaya Tuhan hadir di sini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita membuka hati kita pasti akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear out this grace-born heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, and carried it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me.
bersama-sama nyatakan, remember love, Christ before me, your loving kindness, yes Lord, Christ before me, Christ behind me, oh Lord. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, sebab kami tahu kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu Yesus. Kami bersyukur. Shanaralabayashe, kinaralabayasha karalalabo. Shanaralabayasha karalabayashe. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus.
Kasih-Mu selalu berlimpah buat kami dan tidak pernah habis ya Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai karena Kau dahsyat buat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Seberapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya. Yang mengasihi Tuhan, suara kami. Kami mau menari, bernyanyi bagi-Mu Tuhan kami yang hidup. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, sama-sama nyatakan yuk. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Amin. Nyatalah perbuatan-Mu, Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Haleluya, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Amin. Ku angkat suaraku, kami memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama siap melompat untuk Tuhan. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hey! Engkau Allah kami yang hidup, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Melompat bagi-Mu. Amin. Bertepuk tangan di atas kepala yuk. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Biar Engkau Tuhan disenangkan hari ini. Amin. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya.
dengan semangat kita sama-sama katakan. He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Sing. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Layak berkuasa, Kau terhebat. Ku berseru layak, layak. Sorak kamu, sungguh Kau terhebat. Lebih semangat lagi kita nyatakan, come on. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. And your love, Lord, The only one I need. The only one I see. the only one I The see. only one I long for. Boleh sambil angkat tangan, kamu tangan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Everybody say, Kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. dan ku katakan Layak, layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang benar, Kau terhebat. ku berseru. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang benar, Kau terhebat. Boleh sambil angkat tangan sekali lagi katakan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Say Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. one more time say, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, kudus, ku berseru layak. Engkau layak ya Tuhan. Boleh sekali lagi sambil tepuk tangan dan kepala, come on. Ku berseru Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Kau Tuhan. Bersama-sama katakan. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat.
Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan terhebat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita deklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penuaian yang dahsyat dan terakhir sedang terjadi Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Juru Selamat mereka Tuhan. Kami dan gereja Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam setiap penuaian jiwa-jiwa sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa kami diselamatkan, bangsa kami dipulihkan, dan bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, dan seluruh kabinet merah putih dan pejabat pusat maupun daerah. Berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan. Biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berikan mereka keunitian dan roh kolaborasi dalam bekerja. Biar mereka bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Sehingga rakyat Indonesia semua boleh hidup dengan sejahtera Tuhan. Kami mau membawa gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Tuhan, Kau yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanannya. Kau memberikan tanda-tanda heran dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan, keluarganya senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga mau membawa generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, generasi ini akan Kau lawat Tuhan, akan mengalami perjumpaan secara pribadi Tuhan, sehingga hidup mereka boleh benar, boleh takut akan Tuhan dan cinta mati-matian akan Tuhan. Dan Kau akan pakai Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai penyelesaian amanat agung Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita semua diberkati hari ini, amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, jika ada boleh mengangkat tangan. Kami rindu untuk berkenalan dengan jiwa baru. Apakah ada? Ada di sebelah kanan. Selamat datang di GBI PRJ. Bagi Bapak Ibu jemaat baru bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan news untuk seminggu ke depan. Kami persilakan kepada multimedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 2 Maret 2025 pukul 7, 9, 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Reni Junaidi BSC. GBI Parenya Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and yang Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari ini mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Never
forever. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit Pelayanan CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 3 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang selalu mempesona kami dengan kasih-Mu. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau terus bersyukur atas setiap kasih-Mu yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang kasih-Nya terus mempesona kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. dan kuasa-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari jemaat sendiri dari bait yang pertama katakan, Tuhan, kasih-Mu mempesona. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus.
Mari bersama-sama kita nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Engkau ku sembah, Kau Tuhan, sepanjang hidup kami ya Tuhan, hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, boleh kita sambil angkat kedua tangan kita dan nyatakan sekali lagi. kasih-Mu ya Tuhan, Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kau sediakan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau
Kasih-Mu kekal, unlimited love. Haleluya. Ikara malama sandara malama sekete karala bataka sekata karala bataka sandara bala bala baba. Sere karala kataka sekete karala basandara baba baba. Jesus. Mari serukan sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari BRJ sekali lagi. Let's see. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Jesus, boleh berbahasa roh sekali. Kikara pataka sekete karala baba baba. Nekara kalabata kasandara baba baba. Kikara la baba 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 baba. Shere kere kete karala baba 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 baba. Jesus, ora pala baba baba baba. You are King Lord. Shere karala baba baba baba. Tak ada alasan untuk kami tidak kagum pada Tuhan. Engkau memang pribadi yang layak dikagumi. Kami bersyukur, kami kenal nama-Mu. Tapi lebih dari itu, kami sangat bersyukur. Sebab Tuhan mau mengenal kami. Debu tanah yang tadinya memberontak diangkat pada kemuliaan. Supaya kami dikembalikan pada tujuan semula. Dengan keserupaan dengan-Mu, kami memerintah. Sebagai para raja di bumi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau roh kerajaan Allah yang tak terkalahkan. Engkau mengendalikan segala sesuatu. Karena segala sesuatu ada dalam tangan-Mu. Sekarang bersuaralah, hamba terbatas. Urapi hamba-Mu, berbicaralah. Firman yang praktis, yang sederhana. Firman yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Sementara kami mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum mengerti dibuat mengerti. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong dengan pewahyuan dan hikmat dari Roh-Mu sendiri, Roh Kudus, kami bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam. Itu jauh lebih penting. Kami mau kenal karakter-Mu, kami mau kenal jalan-jalan-Mu. Kami mau kenal pribadi-Mu Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata buku, bukan apa kata pengkhotbah bahkan. Tapi kami mengalami Tuhan. Kau ada di sini, itu cukup buat kami. Kami terpesona akan kasih-Mu. Kasih yang membuat kami dipenuhi oleh belas kasihan. Yang bisa merasakan seperti apa perasaan-Mu. Sehingga kami bisa bergerak untuk jadi jawaban bagi banyak orang yang membutuhkannya. Karena untuk itulah gereja dipanggil. Koinonia bersekutu dengan-Mu, diakonia memperhatikan orang-orang lain. Dan marturia untuk menjadi berkat lewat misi. Koinonia, diakonia, dan marturia. Itulah 3 panggilan utama
yang membuat kami jadi eklesia-Mu Tuhan. Terima kasih, bersuaralah buat kami dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar dengan sungguh-sungguh tapi melakukan dengan segenap hati. Mari jemaat PRJ Ibadah Raya 5 yang siap mendengar. Mari katakan amin. Silakan duduk. Ya temannya Andre temenin saya lah. Andre capek kayaknya ya. Jadi ya temennya temenin saya. Kalau capek ya yang main drum temenin saya ya. Tapi janganlah ya. Saya khotbah enggak lama-lama karena waktu dari... Ya, jadi nggak apa-apa ya bro. Kalau ada Victor lebih mantap ya. Nggak apa-apa ya temenin saya. Oke. Apa kabar semua? Aduh kayaknya kayak orang nggak dikenal saya ini ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Jadi senang di ibadah 5, saya bayangkan melihat proses ibadah 5 ini cukup lama. Ya, saya tidak ngukur semua hal mesti dari hal banyak dan jumlah ya. Oke lah, jumlah banyak itu anugerah Tuhan, tapi tolong rasa aman jangan dibangun di atas dasar itu. Rasa aman tetap ada dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi jumlah besar banyak itu anugerah dari Tuhan. Itu hal yang biasa saja ya, yang Tuhan percayakan. Nah, izinkan saya berbagi hari ini. Enggak tahu saudara, saya berharap saudara enggak mengantuk dengar ini karena saya sedikit mengajar saudara, tapi enggak rumit kok. Nah, saudara setuju atau tidak, kita itu kan ada di dua sistem. Ya, dua sistem. Nah, terserah saudara ada di sistem mana. Ya. Jadi kita hidup ini ada di dua sistem sebetulnya. Satu jelas sistem dunia. Sistem dunia ya dikuasai oleh kegelapan. Ya, saya pernah mengajar bumi dan dunia beda. Bumi itu tempat, tanah, gunung, lautan itu bumi. Dan bumi ini yang ciptakan Tuhan. Ya kan? In the beginning God created the heavens and the earth. Kejadian 1, Genesis chapter 1, verse 1. Saudara bisa lihat Kejadian 1, ayat yang pertama. Itu clear sudah ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Langit Syamaim, itu 3 tingkatan langit. Langit di atas ya yang kita lihat. Langit tingkat kedua itu spiritual area. Dan yang ketiga adalah heavenly place. Itu tempat Tuhan berdiam. 2 Korintus pasal 12. Ya, ayatnya ada semua. Jadi saudara tidak usah, Pak Rubin ini dari mana? Baca saja, ayatnya semua ada. Nah, kapan bumi ada? Berarti bersamaan langit atau surga ada. Jadi surga dan bumi itu intermingle. Ya, iya dong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, full stop. Udah titik. Gak ada penjelasan lain lagi. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Kegelapan. Nah, itu jarak tahunnya saya nggak tahu berapa, tapi lama. Makanya sumber Kejadian 1 dengan sumber Kejadian 2 berbeda. Sumber Kejadian 1 itu menceritakan awal mulanya langit dan bumi. Nah, baru kemudian Tuhan mulai memplanning manusia, Adam dan Hawa. Ya. Nah, udah, itu enggak usah penjelasan lebih jauh karena supaya saudara tahu. Nah, waktu bumi diciptakan, bumi punya sistem bagus. Makanya setiap kali Tuhan kemudian menciptakan misalnya cakrawala lah, tumbuhan lah, binatang lah, lautan lah, selalu ditutup dengan it was good, sungguh baik. Katakan sungguh baik. Jadi sistemnya Tuhan itu baik, bukan jahat. Sampai puncak dari pengelola sistem diciptakan, yaitu manusia. Makanya waktu manusia diciptakan, ayat 26 planning, ayat 27 action, ayat 28 adalah tujuan utama manusia diciptakan. Ya, Kejadian 1, saudara lihat saja itu. Saudara pelajari baik-baik. Nah, kemudian di ayat 31, setelah manusia diciptakan hari ke-6. Kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Ya, Tuhan mau isi semua dulu karena kita penting buat Dia. Ya kan? Supaya bumi ini tidak kosong, diisi dulu untuk keperluan kita, tumbuhan, biji, pohon untuk dimakan buahnya, environment, kemudian apa saja yang bisa dinikmati oleh manusia. Ya, jadi supaya bumi nggak kosong. Wong rame saja banyak stres, apalagi kosong. Ya, dunia ini rame loh, rame mall, rame mobil, rame pakaian, rame sepatu, tapi angka bunuh diri tetap tinggi. Jadi ternyata bukan soal itu kepuasannya ada di dalam. Ya, saudara lihat gak? Ada orang rame tapi kosong. Ada orang suka bikin pesta, makan minum, tapi hubungan tawar.
Makanya saya khawatir pesta menutupi sebetulnya. Karena ya itu kepuasan di dalam nggak ada. Yalah, ya pesta buat apa kalau cuma ribut saja. Hubungan jadi nggak enak satu dengan yang lain. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah, ini dia. Bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sistemnya dikuasai oleh penipu, namanya setan. Ya. Nah, sistem itu sampai hari ini tetap ada. Yesus sudah mati, sudah tebus manusia memang. Tapi dunia ini memang belum dibersihkan dari sistem yang nantinya itu akan ada di pertempuran terakhir. Namanya pertempuran waktu Yesus turun kembali ke dunia, menghancurkan antichrist system. Ya, antichrist sendiri ada 2 jenis kan. Ya, sudah bisa baca di kitab 1 Yohanes. Yang pertama adalah antichrist palsu. Berarti itu tiap zaman ada. Tahu antichrist ya? Dajjal bahasa Arabnya. Itu artinya orang-orang yang suka meniru, mencontoh Kristus tapi melawan Kristus. Baik kalau saudara lihat ajaran yang mencontoh, meniru tapi melawan. Nah itu. Ya, nah sepanjang sejarah itu banyak pelajaran-pelajaran yang melawan Kristus. Saya tidak usah jelaskan ya. Sebenarnya kalau ngomong sejarah Kristen, tutup Alkitab saja saudara pasti tahu kok kalau mau belajar. Alkitab ini kan buku yang tiba-tiba turun dari wangsit apa jatuh ke bawah, enggak. Ada perjalanan sejarahnya. Dan itu tak terbantahkan. Ya, nanti ini saudara pelajari baik-baik lah ya. Gereja mula-mula itu kemudian muncul banyak pengajaran palsu, misalnya Korintus. Bukan Korintus kota. Korintus itu nama filsuf. Yang berkata bahwa Tuhan enggak sepenuhnya jadi manusia. Masa yang kudus kok ada di dunia yang kotor. Nah dari pengajaran itu muncul kemudian aliran yang berkata ada kasta-kasta. Bahwa ada Tuhan yang nomor 1, ada Tuhan yang nomor 2, ada yang nomor 3. Allah Bapa itu 1, yang kedua Yesus. Yang berikutnya lagi Roh Kudus. Enggak lah. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu 1. Yang setuju katakan amin. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi Tritunggal itu bukan memberitahu Tuhan berapa, tapi menunjukkan itu tuh rahasia ilahi untuk Tuhan menyatakan dirinya. Ya seperti saya ini, saya punya perkataan firman, nah itu Yesus yang jadi manusia. Saya punya roh, nah itu Roh Kudus 1, tapi ada dalam 3 ekspresi. Ya saudara, bolehlah satu kali saudara mesti belajar soal ini ya. Saya tidak membahas ini, kan GPI mempercayai Tritunggal. Ya kan, 3 dalam 1 tapi dalam 3. Ya itu bukan sekali lagi keberapaan Tuhan tetap 1. Ya. Ekspresi dari kerahasiaan ilahinya dia nyatakan itu. Oke, tidak usah dibahas karena waktunya ya. Nah Bapak Ibu pengajaran ini kemudian muncul apa yang terjadi. Karena pengajaran ini kemudian mengcounter pengajaran sebelumnya. Ya misalnya aliran Helokartus dan kemudian Parmenides dan sebagainya. Itu sudah tidak usah tahu itu juga nggak apa-apa. Nggak tahu ini juga tetap masuk surga kalau nggak murtad. Ya, jadi supaya saudara tahu saja, perjalanan kekristenan begitu. Nah kita itu ada di sistem, 2 sistem. Satu sistem dunia di mana dikuasai oleh kegelapan. Penipuan lah, kemudian apalagi kemunafikan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu begini. Kalau kita tidak ada di sistem yang kedua, namanya sistem kerajaan Allah, kita tidak akan kuat. Jadi kita ini ada di sistem dunia atau di sistem kerajaan Allah. Nah, saya ingin mengajak kita, karena fokus saya mau membaca kitab Matius. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah Kingdom Constitution. Ini konstitusi undang-undangnya kerajaan Allah. Itu Matthew 5, Matthew kemudian 6, kemudian Matthew 7. Saudara pelajari baik-baik. Doa Bapa kami, ucapan bahagia semua ada di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nah, kita kadang-kala fokus di Matius 6 soal kekhawatiran. Soal apa yang kita makan, kita pakai. Nah kita coba lihat ya Bapak Ibu semua. Saya fokus langsung ke Matius 6 ayat 33. Coba kita lihat. Nah harusnya kita ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita ada di sini kita kuat. Ya sekali lagi, kalau kita ada di sini kita akan kuat dalam kehidupan. Kita harusnya ada di sistem yang disebut dengan Kingdom of God, kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, Kristen itu bicara tentang kerajaan, bukan yang lain. Karena Yesus itu raja. Ya, jadi Kristen itu bukan roh agama. Roh agama tahu ya Bapak Ibu, roh agama itu begini.
tahu firman tapi tidak mempraktekkan. Itu kemunafikan. Ini yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau Yesus tidak jadi raja, nanti orang jadi pura-pura saja. Yang jadi raja dirinya sendiri terus. Yang dikejar apa? Ya keinginannya. Bisa saja. Pak, saya ke gereja. Maafkan saya, ada banyak orang ke gereja cuman supaya dapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Makanya saya berharap di sini nggak ada ya Bapak Ibu. Jangan menyembah supaya kita dapat sesuatu. Itu namanya penyembahan sudah jadi alat bisnis untuk kepentingan kita. Kita menyembah dasarnya satu, karena memang Tuhan Yesus layak disembah. Loh, udah mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, mau berat, mau ringan, it doesn't matter, gak penting. Karena penyembahan itu soal kita sujud atau memprioritaskan Tuhan as king, sebagai raja. Ya kan? Makanya betul kan, penyembahan bukan sikap tubuh. Penyembahan itu sikap hati di mana kita bergantung total pada Tuhan. Jadi mau sikap tubuhnya benar, tepuk tangan lah, sujud, ataupun mungkin nyanyi, oke lah, itu ekspresi saja. Tapi kalau sikap hatinya memberontak, cuman yang ada aku, me, myself, kemudian egosentris, ya nanti agamawi. Kita nyanyi tapi hati kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya ciri seorang seperti ini, begitu apa yang dia harapkan gak terjadi, marah. Doa gak dijawab, kecewa. Katanya Tuhan berkuasa. Ya di Kongo ini sekarang 70 orang Kristen dibunuh di Kongo. Ya sekarang para pendoa lagi berdoa nih. Aniaya sedang terjadi di beberapa tempat. Kita bilang kasihan ya. Ya saya beritahu, gak semua orang jadi martir. Karena waktu orang jadi martir, itu masuk surga gak perlu registrasi ulang. Sebab gak ada kredit yang macet. Sudah mengerti ya? Dan semua orang jadi martir. Orang kalau martir itu langsung ketemu tata Tuhan. Kita pikir kasihan ya. Mungkin justru kasihan kita kan. Dimana kita nyaman tapi iman kita mati. Dimana kita nyanyi tapi pahit terus hatinya. Dimana kita kayaknya ibadah di tempat yang seharusnya ya. Sampai saudara di GBI-PRJ ini tidak bertumbuh kebangetan. Saya ulangi ya. Saudara kalau ada di CK7 Kemayoran ini nggak bertumbuh kebangetan. Ya termasuk ini para pelayan di sini. Maafkan Mas Bambang teman baik saya. Pak Bambang lagi support doa saya di mana ya? Oh di sana ya. Ya coba Pak, nggak tahu Bapak setuju atau tidak. Tempat enak, pembicara bagus-bagus, musiknya keren-keren, bayangkan. Oh iya, itu singersnya PRJ itu. Ya udah, malaikat singersnya PRJ. Kualitas suaranya. Nah jangan tepuk tangan lagi ya. Orang Ambon juga nyanyinya pinter-pinter lagi. Yang di sini Ambon saya yakin lah. Orang Ambon nguap saja nggak fales apalagi nyanyi. Orang Ambon kan memang pinter nyanyi kan. Cuman kan bukan, karena makanya saudara di tempat enak begini, kursi empuk, kemudian sound system bagus, multi LED-nya keren loh. Teman saya sampai bilang begini, kamu lagi khotbah di mana? Kok kayak di atas laut? Apakah di Danau Tiberias kamu berjalan di atas air? Saya bilang bukan, itu di PRJ. Keren banget multimedianya. Ya itu multimedia yang bikin saya kayaknya membuat mujizat padahal enggak ternyata ya. Ya, tapi kalau saudara sampai enggak bertumbuh, tetap iri hati, tetap pahit, tetap pelayanan saling kecewa, saling tusuk misalnya di sini saya berharap enggak, ya kebangetan lah. Ya termasuk tim musik loh, kalau karaktermu enggak bagus, kebangetan loh. Coba, musik bagus. Ya saya tahulah Dr. Yanto mungkin siapa Bu Erna atau siapa yang di bidang ini. Kasih yang terbaik musik, multimedia saudara keren. Loh, kalau sampai enggak bertumbuh karakternya, kebangetan menurut saya. Makanya saya sering bertanya, saudara di sini bisa nyanyi. Nanti satu kali di daerah di mana peralatan musik terbatas. Pemain bassnya pakai kunci G, pemain gitarnya pakai kunci E. Masih bisa nyanyi enggak saudara? Ya kan? Terus WL-nya fals. Wih itu gak jelas semua itu. Coba, saudara masih bisa nyanyi enggak menyembah Tuhan? Loh kalau di sini nyanyi, wah apa? Ya kan? Sampai tadi ada yang miring-miring. Ku sembah, miring-miring. Kepala miring, tangan miring, air mata miring, air hidung miring, air kuping miring juga turun semua.
Ya terserah lah miring-miring, tapi asal jangan keluar miring-miring juga, jangan ya saudara ya. Tapi pertanyaan saya, saudara berubah enggak, bertumbuh enggak? Tanda orang di tempat yang benar pasti akan bertumbuh dan berbuah. Saudara tidak perlu tenggeng-tenggeng pohon apel kalau ditanam di Songgoriti Batu Malang. Tidak perlu. Karena tanahnya, suhunya, ya kan, itu kan Batu Malang itu mungkin di atas 800 mPL kali. Itu cocok tanam apel. Tapi saudara kalau coba tanam apel di pinggir pelabuhan Tanjung Priok, ya pasti saudara tenggeng-tenggeng sampai ayam tumbuh gigi, percayalah. Bisa tumbuh, mungkin tumbuh tapi gak efisien. Coba di Songgoriti sana super. Jadi kita nih kalau ada di tempat yang tepat, ada di hal yang tepat, ada di waktu yang tepat, ada di komunal yang tepat, pasti bertumbuh. Kalau sampai tidak bertumbuh, malah saling pahit kiri kanan. Pertanyaan saya, saudara ada di tempat yang tepat gak? Ya, mulai sedih kan wajahnya ya, mulai agak sedikit mempertajam ke dalam. Nah, ini dia. Harusnya sistem kita ada di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, semuanya itu apa? Nanti saya beritahu. Nah, tapi begini, ayat ini kan rangkaian dari ayat di atasnya. Yang tadi saya sudah bilang, bahwa kita ada di dunia sistem. Nah oke, kita ke sistem yuk. Ayat 24 multimedia. Coba lihat. Ya sebentar lagi lah, saya khotbah tidak lama-lama. Jadi ya saudara ikutin baik-baik. Kok jadi tertekan saya khotbah sore ini ya, waktunya kayaknya. Gak lah, mundur sedikit gak apa-apa kan, gak berdosa kayaknya ya. Gak lah ya, saya tahu beberapa wajah kayaknya haus firman Tuhan kok. Ya saudara berbahagialah yang haus dan lapar karena mereka akan dipuaskan. Loh saudara kesini kan supaya ketemu firman Tuhan dan mengubahkan kita. Ini firman bukan hanya untuk saudara, yang terutama buat saya. Apa ini ide dari saya? Enggak lah, saya orang bodoh. Saya enggak mampu. Ini semua datang karena Tuhan. Saya enggak bisa, asli. Saya suruh berdiri di depan orang. Takut loh Bapak Ibu, kalau saya enggak diurapi Tuhan. Oh iya ya. Jadi ini hati Tuhan buat Bapak Ibu semua. Nah, termasuk buat saya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini dua penguasa, dua sistem. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Benar, ini yang ngajar Yesus loh, sebagai Raja. Nah ini dia, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mamon. Kepada apa? Nah, Mamon ini sistem dunia. Mamon, oh Pak Rubin kalau begitu kita nggak boleh punya uang, bukan dong. Tapi memang uang itu kan sistem dunia yang kita pakai selama kita hidup di dunia ini. Nanti saudara di kerajaan surga nggak butuh uang, karena nggak ada mall di sana, ya kan? Nah, nggak, di dunia ini saudara perlu pakai uang, tapi uang harus tata kelolanya pinter. Saya nggak mau kemana-mana. Waktu uang disembah jadi pribadi, nah itu mamon. Jadi uang itu netral, nggak apa-apa saudara punya uang, tapi mau buat apa? Dengan uang itu. Kan uang memang sistem dunia. Kan Tuhan itu tidak bikin uang. Tuhan punya harta ada 5. Secara cepat ya. Saudara konsentrasi di sini, konversi pasti kalau berkualitas. Hasilnya dunia akan membayar pakai uang. Makanya orang Kristen harus lebih kejar produk berkualitas daripada mengejar uang. Karena kalau produk berkualitas, uang pasti akan mengikuti saudara. Makanya saya punya prinsip, ini prinsip saya. Dalam hidup, dalam pelayanan dan pekerjaan, saya tidak mau mengikuti uang. Uanglah yang harus mengikuti pekerjaan dan pelayanan saya. Saya ulangi, dalam pelayanan saya tidak akan mengikuti uang. Uang yang harus mengikuti pelayanan saya. Kalau pelayanan saya mengikuti uang, udah pasti motivasi buruk. Nanti karakter hancur. Pak butuh uang? Oh butuh dong untuk hidup sehari-hari. Saya kelola saja. Tapi uang buat saya hanya untuk alat transaksi, untuk alat jual beli. Udah, selesai, nggak mau kemana-mana. Uang bukan alat kekuasaan. Atau uang bukan kekuasaan itu sendiri. Yang berkuasa dalam hidup kita tetap Tuhan Yesus. Saya berharap saudara tepuk tangan mengerti ya. Jangan asal tepuk tangan, pokoknya rame lah Pak, bikin rame saja, jangan. Saya berharap saudara mengerti ya Bapak Ibu ya. Enggak, sebab kalau kita punya pola begini lain. Makanya maaf ya,
Jangan jadi orang Kristen yang mental kerjanya mental employee. Sorry, itu Buddha. Mentalnya deploy. Mental employee itu cuma berharap paycheck every month. Mentalnya mental deployment. Keluarkan semua yang di dalam. Sebab Tuhan sudah taruh semua yang kita perlukan. Tidak mungkin kita kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Makanya Tuhan kasih harta kita apa? Konsentrasi kelima ini. Hikmat, yang pertama harus hikmat. Hikmat didapat takut akan Tuhan. Dulu sebelum ada Harvard, dulu sebelum ada Nanyang, dulu sebelum ada Yale University, dulu sebelum ada Boston University, dulu sebelum ada Melu, dulu sebelum ada Monash, dulu sebelum ada mana UI. Kenapa banyak orang pinter-pinter? Ya karena berhikmat. Mereka tidak perlu sekolah kan. Ada nggak orang pinter tanpa sekolah? Ya ada. Nah itu yang disebut dengan dapat hikmat dari Tuhan. Nah hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Iya kan? Nah harta Tuhan ada 5 itu. Yang pertama hikmat. Yang kedua tanah. Tanah dikelola. Yang ketiga apa? Emas. Emas ciptaan Tuhan. Yang keempat apa? Agrikultur. Yang kelima sumber mata air. Makanya kalau saudara punya sumber mata air, oh haleluya. Ke depan air bakalan susah. Air bakalan mahal. Loh. Oke. Nah waktu kita kelola, ya udah sistem dunia akan membayar. Saya tidak akan kemana-mana. Waktu Megatrend 2000 buku itu keluar, penulisnya adalah Jonas Smith. Sebab waktu itu dunia lagi ketakutan dengan itu. Apa sih namanya? Y2K. Katanya milenium awal tahun 2000, komputer akan semuanya akan hilang, semuanya akan berantakan. Kemudian buku itu muncul. Tahu nggak? Jonas Smith dipanggil ke Indonesia. Bicara tuh cuma 30 menit. Dia dibayar 30.000 US dollar. Per menit $1.000. Kok orang mau bayar? Ya, orang mau datang seminar. Ya, semua yang disampaikan kalau bahasa kerennya sekarang ini daging semua. Karena dia berbicara apa yang akan terjadi di depan setelah milenium baru. Dia dapat dari mana? Ya, hikmat. Nah makanya semua yang berkualitas, produk berkualitas pasti mahal. Tapi kan tujuannya buat apa? Nah, saya mau kembali ke sini Bapak Ibu semua. Nah ini dia, kita ada di 2 sistem. Nah saudara ada di mana? Nah di sistem dunia ayat 25, sistem ini dikuasai oleh ini. Coba kita lihat. Ya, thank you multimedia. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Sistem dunia adalah sistem, oke, saya sambung lagi dah. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, sistem dunia itu dikuasai oleh sistem kekhawatiran. Jadi kalau saudara sekarang ini masih khawatir apa yang saudara makan, apa yang saudara pakai, berarti saudara masih ada di sistem dunia. Ah ini Pak Rubin sembarangan ini. Ya gimana, kan kita perlu makan. Hang on, nanti saya beritahu. Ya udah gak usah takut. Tuhan adalah Tuhan yang disebut menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi saya bilang begini bukan pasif loh. Makanya tolong jangan jadi Kristen yang nganggur. Orang Kristen gak boleh jadi pengangguran. Gak ada yang amin kayaknya. So harus kelola waktu. Kelola karakter. Pernah lihat gak orang gelarnya tinggi, tapi marahan, emosional, apa-apa pukul, apa-apa tendang, apa-apa kasar. Ya orang gak percaya. Mari kelola cara berpikir. Jangan pikiran kita yang aneh-aneh Bapak Ibu. Kelola cara ngomong. Saya tuh paling gak sembarangan loh Pak Yo ngomong sama orang. Kalau janji tepati walaupun rugi, kelola itu. Ya mana mungkin orang percaya sama kita. Loh kita pengelolaan diri saja buruk. Kelola waktu, kelola apa saja. Ya, saudara berdoa, self discovery, kekuatan saya apa sih? Saudara konsentrasi di sana, fokus di situ. Udah jangan berubah-ubah, jangan inkonsistensi, jangan jadi pembosan. Saya dalam anugerah Tuhan berkhotbah udah hampir 40 tahun lebih. Memang kekuatan saya sadar saya itu suka memotivasi orang. Ya,
beri orang bersama saya 3-6 bulan, pasti berubah orangnya. Ini bukan apa, bukan saya promosi, maaf, saya bukan motivator Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang bersama saya jamin dalam waktu 3-6 bulan, orang itu akan berubah karakternya. Dan mereka lihat hidup saya. Saya tidak mau cuma ngajar hanya teori, datang bersama saya, ngerti hidup saya. Kayak apa saya menangani masalah, kayak apa saya mengelola keluarga, kayak apa. Yaitu kan, waktu murid-murid Yohanes pertama kali tanya Yesus, "Guru, kamu tinggal di mana?" "Mari, lihatlah." Para pelayan harus berani begini, pendeta harus begini. Mari lihatlah, lihatlah cara hidup saya, lihatlah karakter saya, lihatlah cara saya mengelola keluarga, lihatlah waktu saya kemudian kesusahan. Nah itu para pemimpin jangan hanya khotbah saja, para pendeta jangan hanya khotbah saja. Mari lihatlah, come and see. Mari datang, lihatlah hidup saya. Setelah itu mereka tinggal sama Yesus kan beberapa saat. Nah saya tahu kekuatan saya ada di situ Bapak Ibu. Nah saya push terus, saya belajar, saya kemudian berpikir banyak, saya konsentrasi ke situ. Saya tidak mau ditarik kemana-mana, udah konsentrasi aja, konsisten. Iya, sampai sekarang dalam anugerah Tuhan, sekali lagi kemurahan Tuhan, bukan kekuatan saya. 40 tahun lebih saya pelayanan. Saya kelola, udah bukan soal fasilitas, maaf ya. Punya fasilitas tidak menjamin orang sukses. Tidak punya fasilitas tidak menjamin orang gagal. Amin. Tuhan sudah taruh, makanya Bapak Ibu. Nah kembali lagi, sistem dunia itu adalah sistem kekhawatiran. Sistem dunia sistem apa? Mengejar kebutuhan. Yang dikejar ini terus Bapak Ibu. Tapi ya apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu kok. Percayalah, tidak usah takut. Ya kan? Tadi saya sudah katakan, dalam hidup kita Tuhan sudah taruh semuanya. Oke, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, coba lihat ya. Kalau salah ya 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya kalau benar ya, nah ini thank you multimedia. Ini multimedia kayaknya sekolah teologi cepat sekali keluarnya ya. Nah, enggak, tapi bagus menolong para pembicara karena waktu di sini kan jamnya lebih cepat daripada di luar sana Bapak Ibu ya. Ya supaya akhir zaman segera tiba kali ya. Nah, karena kuasa ilahinya di sini Tuhan telah menganugerahkan kepada kita berapa? Berapa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi semuanya sudah diberikan. Ya ampun. Hikmat Tuhan beri, kuasa Tuhan beri, apalagi kasih Tuhan beri, apalagi berkat jelas Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Kekuatan Tuhan berikan, yang percaya katakan amin. Hikmat Tuhan berikan buat kita, amin Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita yang menolong Tuhan berikan buat kita. Kita kurang apa? Kurang satu, kurang ajar. Coba. Kita kurang apa? Coba bayangkan. Kesehatan Dia beri, hikmat Dia beri, sukacita Dia beri, ketenangan Dia beri, damai sejahtera Dia beri, berkat Dia beri, perlindungan Dia beri, kuasa Dia beri, urapan Dia beri. Apalagi coba, kurang apa? Ayo, ini saya sampai ngotot-ngotot lu ngomongnya saking semangatnya. Makanya kalau saudara sampai kemudian nggak bisa maksimal, ya kebangetan. Oke, ke ayat 32 dong, Matius 6. Bro atau sis, waktu saya kurang berapa lama ya? Supaya saya langsung coba atur begitu luar biasa. Supaya cepat, maksudnya luar biasanya karena supaya cepat Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Semua itu, katakan semua itu. Semua apa yang dikhawatirkan? Makan, minum, pakai. Dicari oleh, yuk coba dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara kenal Allah? Loh kok jawabannya ragu? Saudara kenal Allah? Oke, belum mantap. Saudara kenal Allah? Lah kalau masih khawatir, takut, bingung, ya bukan saudara. Wong ini yang tidak kenal Allah kok yang cari ini. Oke, saya ulangi lagi. Saudara kenal Allah? Saudara kenal Allah? Ini Pak Zebulon Effendi mana biasanya suaranya paling kenceng? Hah? Saya lagi nunggu beliau suaranya kenceng, ternyata nggak ada ini kayaknya. Oke, temennya Pak Yu. Ya, saudara kenal Allah? Sekali lagi, kenal ya. Tapi kalau saudara masih semuanya itu apa? Ya tadi, makan, minum, pakai itu. Akan tetapi, Bapamu yang di surga apa?
tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu. Ini saya ambil bukan ludah saya loh Bapak Ibu ya. Nggak ada kayak benang gitu, saya pikir apa tadi. Tuhan tahu kamu perlu semuanya itu. Jadi enggak usah khawatir. Ya, thank you ya, 10 menit lagi. Haleluya, thank you. Kok baik ini ditambahin. Oke, nah saudara begini, saya ingatkan buat saudara. Kenapa Tuhan memberi semuanya itu? Karena saudara itu ditaruh di sistem yang memang jahat. Saudara keluar dari tempat ini, woy. Kalau saudara jatuh apakah dunia kemudian oh kasihan tolong ya enggak. Saudara akan diketawain. Makanya saya paling sedih kalau orang Kristen hidup enggak berkualitas. Ya, saya tuh paling prihatin kalau sampai kekristenan dihina gara-gara kualitas. Jangan. Pakaian sederhana oke lah Bapak Ibu, enggak masalah. Tapi tolong soal kualitas keluarga, kualitas karakter, kualitas pekerjaan, jangan mau dihina. Kan kita punya Tuhan yang segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan sudah memberikannya. Roh Kudus menolong kita, kuasa Tuhan ada pada kita, hikmat ada pada kita, kekuatan, pengurapan, damai sejahtera, ketenangan ada pada kita. Oke, Yohanes pasal 17 ayat 15. Yohanes ini adalah penulis Injil yang matinya meninggalnya paling tua di usia 96 tahun. Dia meninggal di abad pertama Masehi. Dia mati tidak jadi martir, maksudnya bukan mati karena dipenggal kepalanya atau dibunuh, enggak. Semua rasul yang lain matinya jadi martir. Petrus mati disalib, kepalanya terbalik karena orang Petrus berkata nggak layak aku mati kayak guruku. Nah memang orang Yahudi di zaman Roma itu matinya disalib. Kalau orang Roma tidak boleh mati disalib, dipenggal kepalanya. Makanya Paulus mati dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Sebab Paulus itu Gregorius Romawi, dia orang Roma. Mesti tahu beginian ya Bapak Ibu ya. Ya banyak yang mati, Thomas mati, Bartolomeus mati, ya yang lain mati, ya ada yang dilempar dari gedung tinggi, ada yang kemudian dikuliti, ya Thomas mati di India dikuliti waktu memberitakan Injil. Ini murid-murid semua ini. Nah John itu satu-satunya yang mati tua. Kenapa dia mati tua? Karena Tuhan memang punya rencana untuk dia supaya dia menghadapi para pengajar-pengajar sesat yang tadi saya sudah sebutkan. Misalnya Korintus yang kemudian dari pengajaran itu muncul ajaran Arius yang berkata bahwa Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Sampai sekarang ada. Ya, pengajaran ini terus menyerang kekristenan sampai hari ini Bapak Ibu ya. Nah, John itu kemudian memberi satu pasal tentang doa pertanggungjawaban dari Yesus sebagai manusia. Maka Yesus berkata, Bapa itu bukan Yesus itu lebih rendah dari Bapaknya, enggak sama, tapi dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia. Makanya kalau ada ayat berkata Yohanes 5 ya Bapa lebih besar daripada anak, itu posisinya dia sebagai anak. Dia sama dengan Bapaknya. Iyalah, suara saya dan saya sama, roh saya dan saya sama, enggak ada bedanya kan Bapak Ibu. Tapi nah ini dia, Yohanes 17 itu pasal pertanggungjawaban apa yang sudah anak lakukan di bumi ini, datang untuk menegakkan kerajaan, menebus manusia, mengembalikan kepada posisi yang semula. Nah ayat 15 berkata begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari mana Bapak Ibu? Dunia ini sistem jahat tadi, ketidakadilan, korupsi, perzinahan, apalagi bohong, kemunafikan, macam-macam sistem ini. Ya, ini sistem dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat ini sistem. Padahal tadinya langit dan bumi diciptakan 6 hari itu selalu ditutup dengan sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh amat baik. Tapi karena kejatuhan, dunia ini jadi jahat. Makanya Tuhan berkata begini, Bapak jangan ambil itu. Yo, ya kan gak panggilnya Pak Yo wong Tuhan kan. Jangan panggil itu, siapa namanya? Ya siapalah ya di sini.
kok saya nggak banyak kenal ini kalau yang sore ya. Kalau yang pagi lebih banyak kenal ya. Ada Indra, ya. Maaf ya, jangan panggil itu Bambang. Ini Tuhan loh Pak. Coba jadi dari pihak Tuhan. Kalau saya Pak Bambang lah, saya takut kan. Jangan panggil siapa lagi? Ada Pak Bambang 2 ini. Satunya Bambang juga ya. Jangan panggil Hera, itu istrinya Pak Bambang. Maafkan si Hera. Ini karena saya dalam posisi di surga kan. Ya jadi panggilnya ya nama kan. Tidak apa-apa ya. Ya. Zebulon ada juga. Effendi ya misalnya. Jangan ambil. Mereka ada di dunia nggak apa-apa. Tapi engkau harus melindungi itu yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara saya tadi. Dari yang jahat. Nah saudara, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Kalau kita ada di sistem kerajaan Allah, nggak usah takut. Karena begini, di dalam diri kita, itu ada pekerjaan yang luar biasa. Yang waktu kita nyatakan, itu dahsyat. Saya lagi baca buku ulang lagi, judulnya Applying Kingdom, karangan dari Miles Monroe. Salah satu penulis yang saya sukai, ya ada beberapa penulis yang saya sukai. Ya misalnya siapa namanya? Kok jadi lupa tiba-tiba ini? Lihat wajah saudara jadi lupa. C.S. Lewis misalnya. Kemudian ada beberapa yang lain lah, penulis-penulis bagus. Ya, nah. Miles Monroe satu kali ngomong begini, saya kagetnya luar biasa. Salah satu tragedi kehidupan, tahu nggak Bapak Ibu? Adalah orang sukses tapi dalam tugas yang salah. Hah? Sukses, duit banyak tapi tugasnya salah. Pernah lihat nggak ada orang yang kaya tapi ngorbanin banyak orang? Sukses, tapi tugasnya salah. Saya berkata, wow. Nah dia tiba-tiba ngomong begini. Ini yang dia katakan. Bapak Ibu begini, misalnya. Saya nggak tahu ya. Kalau ini terjadi pada Bapak Ibu, saya nggak menghakimi Bapak Ibu ya. Ada orang yang callingnya dokter. Ya, kalau Tuhan berkenan, anak saya akan dapat suami seorang dokter spesialis nantinya. Nah itu sudah mulai ya. Ya di menit-menit terakhir memang saya butuh dukungan energi jadi sahabat saya. Kok tiba-tiba baru muncul, saya nggak tahu tadi dibawa lari malaikat, tiba-tiba dikembalikan lagi, saya nggak tahu ya. Oke, Pak, udah Pak, 5 menit lagi kita selesai ya. Oke, multimedia sudah beritahu saya. Bapak Ibu tahu nggak? Nah ini, ada orang callingnya dokter. Tapi begini, dia jadi montir mobil sukses. Setelah itu punya showroom mobil, uang banyak. Sukses nggak secara dunia? Sukses. Karena hitungannya apa? Uang banyak, aset banyak. Tapi Bapak Ibu bisa saja orang ini gagal karena potensi dokternya nolong orang yang sakit disembuhkan. Dia tidak pakai. Menangkap ya Bapak Ibu. Tapi kan secara dunia dianggap sukses. Kenapa? Karena duit banyak, karena aset banyak, karena mobil banyak, karena rumah gede, karena fasilitas banyak. Tapi panggilannya dia ke sini hilang. Saya perlu waktu beberapa saat untuk merenung ini sampai saya pukul-pukul kepala saya loh. Ya nggak kenceng-kenceng, takut pusing Bapak Ibu. Saya berkata, oh. Nah sekarang Bapak Ibu, dalam diri kita itu Tuhan sudah taruh pekerjaan yang hebat. Nah makanya saudara cari. Makanya kita berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya nggak tahu, ada dari saudara yang Tuhan panggil misalnya jadi apa? Sekarang lari kemana? Yang paling gak enak saudara bersembunyi di balik semua kesuksesan dengan pola dunia. Tapi saudara kosong, bayangkan. Seorang namanya itu Madonna. Tahu Madonna ya? Oke, tahu Madonna? Pop singersnya Amerika. Yang sudah tahu Madonna berarti sudah tua lagi. Sekarang kan eranya Taylor Swift lah ya. Tapi begini, Madonna ditanya sama magazine atau majalah namanya Rolling Stone Magazine. Itu majalah film musik. Ditanya begini, are you happy mom? Not yet. Hah? Loh, konser ribuan orang. Kemudian apalagi jet pribadi punya, saham banyak. Tapi dia berkata, saya kosong. Tiap malam dia harus minum obat penenang. Dia harus nenggak banyak minuman keras untuk dia tenang. Tiap hari dia harus minum tertentu untuk dia pede. Sebab ternyata dia minder juga. Dia takut juga.
takut tersaingi, takut jadi tua, takut nggak lagi dapat panggung dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Kaya tapi kosong. Nah saudara, saya ulangi lagi, yuk temukan yang menjadi kehendak Tuhan. Ada di sistem yang benar, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah saya tutup, udah saya selesai, saya harus selesai. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, udah kita selesai dengan ayat ini. Udah, saya tidak akan kasih penjelasan lebih panjang, tapi saudara coba lihat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jelas, keselamatan tidak ada upaya dari manusia, tidak ada kontribusi dari manusia, semua total anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagian kita buka hati percaya bahwa Yesus adalah Raja. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Tapi ayat 10. Tahu nggak saudara? Selamat itu punya tujuan. Makanya selamat sampai tujuan. Ya dong, jadi keselamatan itu punya tujuan. Selamat sampai tujuan. Makanya ada kata-kata selamat sampai tujuan. Nah tujuannya apa saudara diselamatkan? Ayat 10. Ini memang penulis cerdas namanya Paulus. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu dia peras cuman menjadi satu ayat. Karena kita ini buatan siapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kemudian diciptakan dalam siapa? Kalvari, manusia jatuh ke dalam dosa, dilahirkan kembali. Untuk melakukan apa? Nah saudara mesti garis bawah ini, ergon agathos. Pekerjaan yang harus berbuah, keluarkan itu Bapak Ibu. Ya, caranya gimana Pak? Intim dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, merenung, self discovery, cari apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita, ada di sistem kerajaan Allah, supaya saudara puas dan semua memuliakan Tuhan. Yang dipersiapkan Allah kapan? Kapan ini? Kejadian 1. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah kembali ke ayat 33. Cari dahulu yuk kerajaan Allah. Semuanya akan apa? Semuanya akan apa? Katakan ditambahkan. Ditambahkan bahasa bisnisnya bonus. Beli mobil dapat payung, beli rumah dapat gelas, beli komputer dapat pensil. Buat apa kejar payung, gelas sama pensil? Karena itu bonus. Saudara tidak perlu beli acar mentimun. Kalau saudara beli bakmi goreng, pasti mentimun kita dapat. Jadi tolong, jangan kejar payung, jangan kejar gelas, jangan kejar pensil. Karena semua itu bonus. Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yuk kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara akan kuat dalam musim-musim ke depan. God bless you all. Tuhan memberkati saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Let's pray together. Hamba berdoa Tuhan. Apa yang sudah Engkau sampaikan hari ini, biar termeterai di hati kami. Supaya kami dibuat mengerti bahwa kami ada di sistem yang tidak tergoncangkan. Ke depan semua akan digoncang, tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Jangankan bangkrut, goncang saja tidak. Kami punya Raja yang sudah memberikan yang terbaik. Semuanya sudah diberikan. Kekuatan, hikmat, pengurapan, pertolongan, ketenangan, damai sejahtera, perlindungan ada pada kami. Kami tidak mau takut. Kami hidup memang di dunia yang sistemnya jahat, yang kacau, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi kami tidak mau takut. Asal kami bersama Raja, kami akan cakap menanggung segala keadaan. Hari ini yang letih dikuatkan, hari ini yang jatuh diangkat, hari ini yang sakit disembuhkan. Firman-Mu termeterai di hati kami. Mari taruh tangan kita di dada kita Bapak Ibu. I want to pray for you all sekali lagi. Berkati umat-Mu. Biar kerajaan Allah selalu yang menjadi pengejaran mereka. Mereka tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di mana tandanya? Yesus jadi Raja. Katakan Yesus jadi Raja. Hidupku tidak ikuti keinginanku lagi. Yesus jadi Raja. Tuhan berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Silakan duduk. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati pada sore hari ini. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Rubin Ong yang sangat memberkati kami sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan,
bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui scan QR yang ada di layar ataupun yang tertempel di bangku depan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah, saya minta waktunya sebentar. Untuk itu silahkan duduk dulu. Bapak Ibu, apakah tadi pada saat masuk di ruang ibadah ada dibagikan kuesioner jemaat? Bila sudah, saya ingin sedikit memandu untuk mengisi kuesioner jemaat ini. Ada yang perlu bolpen, mungkin teman-teman bisa bagikan. Yang perlu bolpen boleh angkat tangan. Teman-teman bisa bagikan. Ya, kita isi sebentar ya dengan cepat. Pertama, kita tuliskan nama kita, jenis kelamin, status, dan juga usia. Yang pertama, apakah Anda sudah tertanam di KUL GBPRJ? Yang kedua, sejak kapan Anda berjemaat di GBPRJ? Yang ketiga, di ibadah raya keberapa Anda beribadah? Yang keempat, apakah Anda mengalami peningkatan rohani sejak beribadah di GBPRJ? Yang kelima, apakah Anda rutin beribadah di setiap hari Minggu? Yang keenam, apa alasan Anda beribadah di tempat ini? Yang ketujuh, apakah Anda sudah ber-KKJ? Yang kedelapan, mohon diberikan saran dan input. Bila sudah, nanti boleh diserahkan ke Asher. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atas firman yang telah Kau bagikan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Bapak Rubin Ong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman yang Kau bagikan ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Memakai lebih dahsyat lagi Bapa. Kau berkati keluarganya. Kau berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di on yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.